terima kasih kepada Pak Rektor, terlebih kepada Bapak Kapolda yang mendukung program kegiatan dalam rangka bersinar, bersih narkoba. Tadi kalau kita lihat bagaimana tanggapan juga daripada mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Mataram yang saya rasa amat sangat luar biasa dalam mendukung program yang kita laksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan juga termasuk prekursor narkotika. Kemudian hasil juga kita melihat daripada apa yang dipamerkan tadi, saya mendapat laporan dari jajaran lembaga pemasyarakatan untuk warga binaan ada perempuan. Ini yang amat sangat terenyuh bagi saya, 160 warga binaan perempuan yang ada di Mataram ini, 130-nya adalah masalah narkotika. Jadi lebih daripada 80% perempuan, termasuk ternyata bukan hanya juga sebagai pengguna, tetapi juga kurir bahkan bandar yang ada sampai. Nah, ini berarti menjadi PR bagi saya sebagai yang mengatur kebijakan di jajaran pusat, kemudian nanti diimplementasikan oleh Kepala BNNP dan tentunya yang amat sangat luar biasa, terutama di jajaran Nusa Tenggara Barat ini, kami ini didukung oleh Bapak Kapolda yang juga adalah adik saya, dan kita bersama-sama dulunya sebenarnya sebagai pengasuh, jadi yang membina junior-junior para pemimpin-pemimpin Polri sesudah itu, dan nanti sementara juga mereka lagi memimpin di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya amat sangat appreciate kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Ya. Ini juga saya memberikan penghargaan kepada para bupati dan wali kota yang mendukung program. Yang paling penting saya selalu katakan kepada anggota saya, yang paling penting bukan bagaimana kita menangkap, kemudian kita memusnahkan, kita memenjarakan orang, tetapi bagaimana kita bisa mencegah dan bagaimana kita bisa merehabilitasi. Tentunya ini harus dilaksanakan secara paralel kedua-duanya, karena masukan dari narkotika yang amat sangat banyak yang sekarang membanjiri Indonesia yang berasal dari Golden Triangle, dan ini kita lakukan juga operasi bersama inter-stakeholders, apakah itu operasi interdiksi maupun operasi antar negara yang kita lakukan. Namun saya melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolda, Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat untuk pemberantasan narkotika, kalau nilai 0 sampai 100 itu nilainya 98, jadi tinggal 2%. Ada penekanan strategi tersendiri terhadap pelaku perempuan seperti yang disebutkan dari BNN sendiri gitu. Jadi yang kita lakukan terutama dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, memang kita dari secara dini kita sebenarnya membuat yang disebut dengan relawan anti narkotika. Jadi banyak di konsep-konsep bermain di konsep-konsep pencegahan. Kemudian bagaimana bersama-sama untuk branding anti narkotika, dan yang paling penting adalah soft skill ya yang kita kembangkan, life skill itu yang lewat jalur-jalur apakah dari pencegahan, kemudian empowerment itu pemberdayaan masyarakat untuk menyentuh kaum perempuan. Pada waktu saya melakukan kegiatan di South America, di Amerika Selatan, banyak juga kurir-kurir orang Indonesia perempuan yang banyak, sehingga sasaran ini kita lakukan. Dan saya rasa ini bukan hanya tugas daripada BNN, tapi ini adalah tugas dari bapak-bapak semua, ibu-ibu, para rekan-rekan semua, termasuk kami dari jajaran yang memang mengatasi masalah narkotika ini.
Saya rasa cukup. Yang lain Satu lagi Pak, kira-kira dengan komitmen yang sudah ada ini, apakah di tahun berikutnya BNN RI sendiri memastikan penurunan angka ini? Jadi yang bisa kita lakukan berkaitan dengan narkotika adalah kita menekan. Kita tidak bisa memastikan karena walaupun kita lihat pada waktu COVID itu yang harusnya prevalensi itu turun selama 2 tahun tetapi dia naik 0,15%. Dan ini banyak juga yang terjadi sehingga saya datang berbicara dengan Pak Rektor kita ini karena banyak yang menimpa kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar. Tapi bukan berarti keseluruhan, sangat kecil presentasinya, hanya 1% sekian. Tapi ini perlu kita gerakin bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari pendidikan untuk kita meminimalisir, kita menekan, contain masalah peredaran gelap narkotika dan terutama untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia yang nantinya mereka akan menjadi pengganti kami ini. Ya, terima kasih. Terkait pemusnahan alat bukti Bapak yang di launching. Ini tanya sama Pak Kapolda. Pak Kapolda cukup. Pak Kapolda udah bilang cukup. RI khususnya BNNP karakter daerah itu kan berbeda. Kalau Nusa Tenggara Barat itu 2 pulau, pintu masuknya banyak. Kami lagi memformulasikan setidaknya yang ada sekarang adalah untuk menebalkan patroli, baik yang patroli biasa, yang di darat ataupun yang di sifatnya maritim. Nah, itu nanti perlu stakeholder, kita lagi mengkonsepkan secara terintegrasi pencegahannya. Kalau dari datanya sendiri kira-kira Pak Kapolda melihat lebih banyak dari air atau dari darat? Data itu tadi yang disampaikan oleh Pak Petrus, Khususnya di NTB. iya, angka itu tidak bisa dilihat secara pasti. Apakah besar sana, besar di darat atau di air gitu ya. Tapi yang pasti yang kita harus pastikan bahwa peredaran di sini ada. Tapi kalau hanya untuk yang besar mana, tadi juga sudah disampaikan kan, KBNN RI juga bilang nangkep, nahan, berkas, pemusnahan, disidangkan, itu salah satu. Tetapi untuk menjawab kalau orang bilang gunung es, itu pencegahannya. Mudah-mudahan nanti Pak Direktur juga punya ide, kita lagi nggodok gimana secara stakeholder itu bersama. Jadi kalau tadi saya bilang nggak bisa bilang persentase ya, tapi yang pasti ada, bantu dong. Dengan bekerjasama dengan Mandiri, memanfaatkan jasa Mandiri bersama-sama kita buat. Itu menggunakan spektrek yang tadi saya tulis itu adalah satu bentuknya itu. Mudah-mudahan ini bisa dipakai siapapun. Apa kelebihan? Berarti ada Apa kelebihan mesin? Kelebihan mesin itu kan setelah ditutup kan mereka ke udara. Ke udara tuh mereka sudah ada, bisa di air itu sudah ada. Air, pembakaran, proses keluar uapnya sudah tidak mengandung apa-apa. Memang kapasitasnya sedikit. Dan ini ada bersifat mobile, bisa didorong ke sana kemari. Satu-satunya di Indonesia baru ini. Makanya dengan kehadiran Pak Kepala BNN RI kami tunjukkan ini produk saya, ini kreatif saya. Ini jujur ini belum dipatenkan. Kalau saya patenkan berarti orang bayar saya. habis berapa itu Jenderal? Satu-satunya di Indonesia hampir sekitar 30 sekian. Ya. Kalau belikan mobil yang demi besar itu bisa ratusan juta. Kalau kapasitasnya berapa tuh? Kapasitas tadi ada spesifikasinya bisa 5 kilo. Bisa kita lakukan. Berarti ini nanti alatnya bisa dipinjamkan ke pihak kepolisian Siapapun juga, bisa. Sebetulnya ini bisa juga. Saya terinspirasi waktu di Jawa Timur dalam proses untuk bahan berbahaya, ya kan? Bahan-bahan limbah berbahaya. Itu kan prosesnya sama. Karena pengalaman di mana-mana sehingga saya akomodir, saya coba untuk mengemas menjadi suatu alat ini bisa digunakan. Ketika nanti pemusnahan limbah berbahaya itu bisa sih. Kekuatannya tegangannya hampir 1000 derajat. Apakah ada lagi rencana untuk membuat mesin kedua? Ya, kalau ada pemesanan. Kalau ada pesan, saya buatkan. Harus izin saya. Makanya spesifikasinya alatnya apa? Karena itu batu di dalam bukan batu biasa, batu api. Terus kemudian proses proses untuk pembakarannya,
naik ke atas sudah tidak membahayakan. Pak, pada WSBK nanti kira-kira ada strategi khusus nggak untuk Kita biasanya terlibat dalam kepanitiaan itu di bawah pemerintah. Di situ kita melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.